betapa ku saat ini. Ku cinta untuk membenci, membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Pada suatu hari, ada seorang murid baru pindahan sekolah lain. Ia pindah karena pekerjaan orang tuanya. Ia bernama Ketut Alit Dinda Pratiwi, atau bisa dipanggil Dinda. Dinda merupakan anak yang baik dan juga anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ia juga sangat ramah kepada orang-orang yang belum ia kenali. Semoga di sekolah ini aku bisa mendapat banyak teman dan mencapai ranking yang aku inginkan. Bel sekolah pun berbunyi, yang dimana semua siswa harus menjalankan Trisandya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah melakukan Trisandya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, akhirnya wali kelas pun masuk untuk memperkenalkan jika ada murid baru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kalian nggak tahu di sini bakal ada murid baru? Tidak. Baiklah, ibu akan memperkenalkan murid baru yang akan jadi teman kalian. Dinda. Halo semua. Nah, ini dia murid baru yang akan menjadi teman kalian. Dinda. Perkenalkan, nama saya Ketut Alit Dinda Pratiwi. Saya pindah ke sini karena pekerjaan orang tua. Apakah ada yang ingin bertanya tentang saya? Kenapa kamu kelihatan culun banget sih? Emang belum bisa ngeliat? Kamu, Aris, kamu jangan kayak gitu dong sama temen barumu. Apa mau kamu ibu skors untuk yang ketiga kalinya? Ya udah, aku minta maaf. Baik, Dinda. Jadi kamu bisa duduk di sampingnya Indah, bukan yang nanya tadi. Pelajaran pun dimulai. Mereka pun belajar sesuai pelajaran yang tertera pada jadwal. Namun, Aris dan Indah tidak fokus belajar. Mereka berdua malah asik ngobrol dan mengganggu Dinda. Tahu gak sih orang kemarin kita bully? Masa dia ngadu sama orang tuanya? Ih, cewek banget deh. Iya, cengeng banget. Padahal kita cuma malakin dia doang, tapi malah mati. Maaf menurut kalian ngobrol, bisa tolong kecilin nggak suaranya? Tapi terganggu belajarnya. Apaan sih lu kalau lu nggak mau dengar omelan kita? Mending lu yang pindah sana. Dasar gangguin orang ngobrol aja. Ya tuh, dengerin tuh. Juga kan yang keganggu lu doang. Ya pindah sana. Bel istirahat pun berbunyi. Dinda ingin pergi ke kantin, namun dia tidak tahu kantin di mana. Untungnya, ada salah satu teman sekelas Dinda yang mengajaknya ke kantin. Mereka berdua pun pergi ke kantin. Saat dalam perjalanan, mereka membicarakan tentang orang-orang yang berada di kelas. Dan Dinda menanyakan sesuatu pada Kayla. Kayla, main-main pas ada pelajaran, terus aku lihat gurunya juga nggak mau. Oh, mereka
Dinda pun telah sampai di kantin. Sesampainya di kantin, Kayla dan Dinda melihat Aris dan Indah sedang membeli adik kelas murid pindahan baru. Namun, siswa-siswi sekitar tidak terlihat memperdulikan apapun yang terjadi di kantin. Lalu, Dinda merasa itu tidak adil. Menurutnya, mengapa semua orang yang ada di kantin takut kepada Aris dan Indah, padahal ada banyak sekali orang di kantin. Namun, kenapa tidak ada yang ingin menolong? Karena emosi yang tidak terkontrol, Dinda sangat marah kepada Aris dan Indah. Dinda hampir saja ingin memukul mereka, namun Aris dan Indah langsung cepat-cepat kabur dari sana. Kayla dan Dinda pun membantu adik kelas yang telah dibully oleh Aris dan Indah. Lalu, Dinda bertanya kepada adik kelas itu mengenai keadaannya. Dek, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Itulah kamu nggak apa-apa. Terus uang kamu diambil sama mereka? Ya, saya sering dipalak sama mereka. Kok kamu bisa punya kalatan sama mereka? Bukan kamu murid baru ya? Saya mau murid baru nanti semester ini, Mbak. Oh gitu. Terus sebenarnya ada uangnya? Apa mau tabung? Nggak apa-apa kok Kak, aku mau mereka juga sama mama. Lain kali kalau kamu ketemu sama mereka langsung lari aja ya, biar nggak dibully lagi. Ya Kak, makasih Kak. Salah, kenapa orang-orang di kantin itu nggak mau bantuin adik kelas? Padahal itu rame banget. Jadi gini, sebenarnya mereka itu kan takut sama Indah sama Aris, tapi mereka tuh takut sama pemimpinnya. Emang kenapa pemimpinnya sampai ditakutin sama orang-orang kelas? Jadi pertamanya si Dinda sama si Aris ini, si Indah sama si Aris ini, dia tuh biasa-biasa aja dari awal, tapi ekonomi mereka itu tiba-tiba menurun drastis. Lalu si Indah sama si Aris ini dia tuh mau nyari pekerjaan yang cocok lah buat mereka. Terus si pemimpinnya ini nawarin pekerjaan untuk menjadi pembeli. Jadinya mereka berdua itu ya udah mau aja. Oh iya, BTW si pemimpinnya tuh namanya Adit. Oh, emang si Adit itu siapa sih? Oh, Adit itu ini apa itu? Anak dari orang tua sekolah ini, makanya si Adit tuh selalu keluar dari masalah yang ia buat. Oh gitu. Sesampainya Kayla dan Dinda di kelas, mereka makan bareng di bangkunya Kayla. Namun tiba-tiba si Adit datang ke sekolah walau ia sudah sangat terlambat. Enak banget. Aduh, aku kan beli lagi nih, tapi malas kan. Boleh tuh? Apa kayak aku adalah? Hei, siapa lagi duduk di bangku? Oh, itu ya yang namanya Adit. Berbulan-bulan kemudian, setelah kejadian hari ini terjadi, sifat Aris dan Indah perlahan-lahan berubah. Entah akibat apa, mereka sudah tidak membuli lagi. Sepertinya ekonomi keluarga mereka yang kembali baik, atau karena pemimpin mereka, Adit, sudah tidak pernah masuk sekolah. Aris dan Indah sebenarnya sudah menyadari kesalahan mereka sejak awal. Namun, demi mendapat uang, mereka berdua rela melakukan hal yang kejam seperti itu. Namun sekarang akhirnya mereka berubah kembali ke sifat awal mereka. Aris dan Indah meminta maaf kepada seluruh korban bulian mereka. Dimulai dari adik kelas yang bernama Adi Putra. Di, kenapa Kak? Kakak minta maaf ya soal yang bulan lalu Kakak selalu melakukan adil. Nah, kok tiba-tiba Kakak minta maaf sama saya?
sih sama kakak, tapi ya udahlah saya terima aja permintaan maaf dari kakak. Tanpa disadari, Yesa menguping pembicaraan antara Aris, Indah, dan Adiputra. Yesa terkejut akibat Aris dan Indah langsung meminta maaf kepada Adiputra. Loh. Itu bukannya mereka yang sering ngebully orang tanpa maafin korbannya? Kok sekarang mereka berubah drastis ya? Apa mungkin ekonomi keluarga mereka udah membaik? Syukurlah kalau begitu mereka nggak bully orang lagi. Yesa masih menetap di sana, sambil menguping pembicaraan Aris, Indah, dan Adiputra. Namun, tanpa sengaja, Indah bertemu dengan Yesa. Lalu, Dinda menyamperi Yesa dan berbicara kepadanya. Oi, matamu kayak orang gila. Kamu nggak lihat kalau Dinda itu lagi minta maaf sama korbannya? Gimana? Buset, lo budak apa gimana sih? Jadi, Aris sama Indah itu lagi minta maaf sama korban yang mereka bully. Iya, kok mereka udah kayak biasanya sih? Ya namanya juga orang, pasti kan bisa berubah, nggak cuma gitu-gitu aja. Tanpa mereka sadari, bel pelajaran pun berbunyi. Lalu, Dinda dan Yesa kembali ke kelas. Di sana mereka melihat Aris dan Indah sedang menunggu seseorang. Iya ya, kira-kira mereka nungguin siapa? Udah lah, nggak usah dipikirin, nanti kita ke kelas tunggu gurunya datang. Dinda, ini Alisa mau ngomong. Aku mau minta maaf ya, waktu pertama kali kamu pindah ke sini aku bilang kamu cupu. Aku minta maaf banget kalau nyakitin perasaan kamu. Ya makasih Din kalau udah mau minta maaf. Sejak hari di mana Aris dan Indah meminta maaf kepada korban yang mereka bully, Aris dan Indah perlahan-lahan akrab dengan teman sekelasnya. Bukan hanya teman sekelasnya, Aris dan Indah juga sudah menjadi teman dekat Dinda. Akhirnya, mereka bisa menjadi teman yang baik. Dari awal mereka yang saling tidak mengenal dan juga saling membenci satu sama lain, akhirnya mereka berteman dengan sangat baik. Sementara Adit, tidak ada yang tahu dia sedang berada di mana dan bagaimana keadaannya, dan juga mengapa ia tidak sekolah. Tapi kira-kira dia pergi kemana ya? Oh iya. Kenapa kamu minta maaf? Aku merasa nggak adil, adik kelasnya nggak ada yang bantu. Mau apa? Nggak apa-apa kak, aslinya nggak apa-apa. Oh iya, kenapa? Baiklah itu akan. Tahu nggak sih orang yang kemarin kita bully? Aduh kalian ketawa sih. Minggir guys, siapa kan duduk di bangku? Oh budak apa gimana sih? Itu loh, mereka lagi minta maaf ke korbannya. Somehow, something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my
somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy